Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor dan masih bersama kami berdua. Ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Semoga diberi kelancaran, diberi kesehatan. Amin. Monggo, langsung aja Bro Ayung. Oh iya, kita syuting malam, ada kopi di sini. Terima kasih kawan-kawan ya. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Riam atas kesempatannya. Sebelum ke cerita seperti biasa, saya mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kita berdua ada Mas Biru di kanan saya dan saya sendiri. Begitu ya. Ya, ada cerita apa Bro Ayung hari ini? Ya, ini ada sebuah cerita. Itu sebut saja dari Pak Rustam. Dia itu penjual bakso, penjual bakso. Jadi ceritanya begini. Sebelum puasa, kira-kira 3 hari sebelum puasa ya. Jadi, Tahun kapan? Ini puasa ini kemarin. Jadi kan kalau saya kan kalau misalnya malam jarang tidur sore. Biasanya nyampe larut jam 2, setengah 2 begitu, Pi. Nah, hari-hari kemarin ngapa-ngapain itu ngangka itu. Iya, cari inspirasi contoh begini gitu. Enggak sih, cuman itu kan lagi gerah banget soalnya kan sering hujan ya, Pi ya. Dan enggak tentu, kadang pagi, sore, malam. Malam itu kalau enggak salah sorenya udah gerimis. Hujan Bro Ayung. Iya. Di sini salju Bro Ayung. Ini salju ya. Makanya saya kadang-kadang pengen pindah ke sini. Pindah ke sini. Iya, ngerasain. Padahal deket gitu ya. Kayak di Eropa ya, Pi ya. Nah, waktu itu udah sore udah gerimis, tapi sebentar jadi masih gerah banget. Nah, ini panas ya, sumo kepol lah bahasa saya itu seperti itu. Itu saya belum tidur, terus sekitar mungkin 1:30-an lah, karena saking gerahnya kipas angin nggak cukup membantu. Saya itu ada bangku di ruang tengah, bangku panjang, terus di belakangnya itu ada jendela. Saya buka lebar biar angin yang dari luar itu masuk, kan mendingan. Nah, nggak ada suara apapun, paling suara alam. Samping jendela itu kan, samping saya duduk itu belakangnya itu ada jalan kecil yang situ kemarin lewat. Paling papasan motor sama motor. Kapan Bro Ayung? Kemarin lupa ya. Lupa. Oh, berarti kembarannya tuh. Apa saya terlena ya? Kodam. Oh, kodamnya Mas Pi ya. Jadi paling papasan motor sama motor itu, Pi, nggak bisa dilewatin sama mobil, apalagi kendaraan berat ya. Nah, malam itu saya lagi hening bener-bener hening itu. Dalam kehampaan ceritanya lah. Lay holwat gitu. Iya, enggak lagi ngutut, mikirin kehidupan, mikirin besok mau puasa gimana dan lain-lain. Padahal kehidupan gak memikirkan dirimu Bro Ayung. Ngapain saya dicampakkan oleh kehidupan. Enggak, jadi begini, saya lagi hening seperti itulah. Terus tahu-tahu saya dengar suara dari belakang. Berarti dari ini ya, jalan itu ke belakang sana, belakang rumah saya itu kan lontrongan lah. Lontrongan, iya itu ada suara kubruk. Itu kencang banget, Bi. Dan saya kan kaget, saya langsung ngadeg ya, berdiri, terus palanya itu lah saya dongakin keluar sedikit. Saya ngeliat ke samping gitu, ke belakang sana. Kok kayak ada gerobak. Ada orang jualan malam-malam begini itu. Apa gerobak mie ayam, apa bakso belum kelihatan. Lagian di situ kayak nggak pernah ada orang jualan seperti itu. Siang aja enggak, kok ada orang jualan di situ kan. Tapi dia bunyi gerobak, bunyi gobrak gitu ya. Terus ada suara kayak bunyinya gerobak atau gobrak? Beda loh. Gobrak gitu ya. Gobrak gitu kan. Terus ada suara kayak beling-beling yang adu. Mungkin itu botol-botolnya apa Kelentang-kelenting gitu. Ya, kelentang-kelenting. Tapi mandek. Loh, kok mandek di situ? Tapi kelihatan itu gerobak apa belum bisa terdefinisikan gitu. Cuman saya kan orang kenapa sih kok jualan nyampe itu kan kebun semua ke belakang. Ada rumah kan ada jauh, Bi. Kemudian saya tungguin agak lama, orangnya nggak kelihatan kan karena di belakang gerobak tersebut. Oh, waktu ke situ nyari bawang. Iya, nyari bawang. Nyari bawang. Kan lewat situ. Buat bawang gorengnya biji ya. Iya, bener. Itu kan baru kemarin kan padahal berayu. Kecil paving itu. Kesananya kan nggak beraspal, nggak berpaving. Cuman tanah kalau lagi becek waktu itu kan becek. Nah itu gerobak. Ini ada orang lewat kalau malam yang saya tahu saya warga situ ya. Kalau misalnya tengah malam itu warga situ terakreditasi. Iya. Nah itu kalau misalnya lewat situ palingnya tukang nyari kodok, kalau nggak nyari ular. Kalau malam itu seperti itu. Kalau saya lagi melek, ini orang jualan tengah malam, wong keder mesti orang keder kata saya, atau orang baru nyari trek
nyari jalan begitu kan. Nah, lama saya tungguin masih ngamplay, saya masih di jendelaan begitu masih lihat. Loh, lama-lama setelah dia berhenti agak lama, paling 3 menitan, terus dia tuh menghitung, sempat ngitung gitu. Iya, kira-kira aja. Pakai stopwatch gitu. Enggak, saya nggak pakai stopwatch karena ada jam dinding gede banget. Kira-kira Kemudian itu buruk itu kencang banget. Jadi muter, orangnya di depan, orangnya di depan. Ditarik ya. Ditarik buruk. Wah, kencang banget. Saya bilang, "Om, kenapa Om?" Saya bilang kayak gitu. Oh, dia itu kayak orang panik bener-bener. Itu urusanmu gitu. Itu urusan, bukan urusan Anda, katanya seperti itu. Saya langsung kan memang kadang motor saya masukin jam 2, jam setengah 3 ya, di luar itu motor masih jogrok di depan rumah kan nggak dikunci. Itu dengan mudah saya keluar, kayak saya pas keluar dia itu pas sampai di depan rumah dan tadi ada suara saya, "Kenapa Om?" Dia itu kayak, "Ih, ada orang." Berhenti pas di samping rumah saya, jadi begini gatok begitu ya. Tok, saya lihat dia langsung, "Ya Allah Mas, dudu wong kabeh Mas, dudu wong kabeh, bukan orang semua, bukan orang apa." Saya bilang gitu, "Sampean kenapa? Nafas dulu, nafas." Saya bilang, saya perhatikan itu gerobak bakso. Terus beberapa bakso yang ditaruh di atas itu ininya kebuka, kunciannya kebuka, terus ada yang gelinding di atas itu, Terus sayurnya, mie-nya juga ada banyak berantakan pokoknya. Terus banyak kuah-kuah yang pada tumplek, kalau pada meper di situ. "Sampean kenapa Pak?" "Dudu wong kabeh Mas, dudu wong kabeh, bukan orang semua di sana memedi." "Sampean yang tenang dulu, minum." Saya ikut beresin. Terus ada yang dinding saya keletak segitu kan, lumayan kan. "Mas, itu habisin aja." Itu kena hisap loh. Enggak, dia kasih izin setelahnya. Kasih izin. Enggak, saya panik juga, kenapa gitu kan. Terus sini duduk dulu Mas. Engko Mas. Memedi kabeh, ya Allah, memedi kabeh. Memedi yang mana? Sampean kenapa jualan ke sini? Ini si belakang kebun semua. Ya terserah aku gitu. Dia bilang gitu. Kan terserah saya. Lah situ lagi panik apa enggak? Saya bilang, "Saya panik." "Ya udah terserah saya." Kayak gitu kan. Kuat-kuatan di situ. Iya, "Oh iya Mas, terserah situ." "Ya Allah Mas, saya enggak tahu kalau di situ kebun. Mau ini desanya, desa apa saya juga enggak tahu." Enggak ada namanya Mas gitu. Ini enggak ada namanya, ini DT saya bilang kan di situ enggak aspal. Nah, terus saya bilang gini, "Sampean orang mana?" Dijelasin itu ternyata orang seberang kali. Cuman dia bilang ya setelah agak redaan kan mau duduk di teras saya. Dia itu dulu setelah corona itu dia nggak pernah ke Jakarta lagi. Jadi nguli-nguli lah, tapi daerah kesana Ngetan. Cuman ini akhirnya dia berkisah ya. Jadi saya itu wong badan sudah tua begini, mungkin umuran 55 tahun atau 60-an segitu ya. Saya panggilnya Om aja wis, karena saya juga udah tua kan. Terus padahal seumuran. Terus dia bilang gini, "Saya badan udah nggak sanggup untuk kerja berat." Jadi istri bilang, "Jualan bakso aja Pak, wong bentar lagi mau puasa kan rame," katanya begitu. Jadi saya sebelum puasa saya ngawalin jualan bakso. Tapi saya baru pertama nyebrang ke arah Ngulon, jadi nggak tahu trek, nggak tahu ini tempatnya itu arahnya kemana. Yang penting jalan rame. Nah, siang itu udah gak tenang ceritanya. Tapi dia masih nengok-nengok ke belakang. "Mene orang ya Mas, ikutin apa enggak?" katanya. "Siapa?" "Memedi," katanya. "Sini nggak ada memedi," saya bilang. "Sampai minum dulu." Akhirnya saya ambil minum yang di dalam, saya doain enggak saya kasih minum aja kan. Akhirnya dia agak tenang, terus dia cerita, "Wong tadi ya, saya sempat jalan itu jualan dari siang sampai mau maghrib. Terus wong belinya cuman segitu, apa saya pedagang baru, apa bakso saya kurang diminati. Itu masih banyak. Malamnya saya jual, nyari orang tongkrongan malam wis sampai siapa tahu bisa ngabisin." Akhirnya saya ngetrek ke belakang situ Mas, jalan itu sing lurus sih Mas. "Iya," saya bilang. Nah itu saya tangting. Ya Allah, sepi banget, nggak ada orang nongkrong kek, ada orang kek. Paling enggak saya kan ada harapan begitu ya. Akhirnya saya capek-capek wong jualan dari siang, badan juga kurang enak ya. Itu Mas, jenengan lihat yang ke sana lurus belok-belok, ya saya tahu wis pokoknya dari sini. Terus ada kayaknya kalau siang itu buat jualan sayur, ada lincak-lincaknya. Itu ada bangku yang harus bangku panjang itu. Itu kan rumahnya agak jauh ya di belakangnya. Saya istirahat di situ. Saya selonjor lah Mas, bener-bener selonjor begini, saya senderan. "Lah kok bisa-bisanya saya ketiduran katanya. Saya saking capeknya ketiduran. Lah di sana-sananya saat tidur itu ya. Itu sebelah mananya rumah Sugeng, Bro? Rumah Sugeng masih ngalor lagi. Oh, masih ke sana lagi. Masih ngalor lagi, masih agak jauh lah ke sana. Nah, terus pada saat tidur, saya tidur kan enggak inget apa-apa. Saya ngertinya perasaannya kayak tidur di rumah.
Nah itu jempol saya itu ditarik-tarik gini, ditarik gitu, keras benar-benar saya kerasa. Saya bilang gini, ambil ngomong, entah keluar atau enggak, tapi saat tidur saya ngomong, jangan oleh bapak capek, itu anak saya Ali yang kecil, itu sering narik-narik jempol saya pikir anak saya. Terus saya tarik lagi begini, saya tidur lagi, ditarik lagi itu nyampe 3 kali. Nah ketiga kali itu kenceng banget, sampai saya itu mau merusut dari bangku itu, katanya. Lalu saya langsung mau kejedok begini. Astagfirullahaladzim, saya ketiduran. Ya Allah, saya lagi dagang kok sampai bisa tidur di sini. Tapi yang kemudian bikin saya merinding, ini yang narik saya siapa? Merinding lagi Bro Ayung. Merinding kayak kemarin terusannya. Jadi nggak ada seorang pun di sana, cuman saya sendiri sama gerobak. Loh kok ada yang narik jempol saya, dan nyatanya saya itu merosot. Itu kan tadi di pojok sana, kok bisa nyampe ke sini. Aduh, jangan-jangan memedi, jangan-jangan setan. Akhirnya saya langsung buru-buru bangun, tapi ketika saya mau bangun itu langsung saya mundur lagi ketika ngelihat di ban itu kan rodanya cuma 2 ya, satu yang buat jendela di belakang kayu, itu di roda itu ada ular hitam. Mau ular apa saya nggak tahu. Ini kan ular nih, dia bilang begitu. Ada ular, saya mundur lagi, saya cutik sambil bilang, jangan-jangan sampean ya, bahasa Tegalnya, Rika ya sing nariki aku, kata. Tapi kalau dia narik saya digigit ya. Saya ngalih, disuruh pergi ularnya. Ketika ularnya disuruh pergi, udah dia minggir, nggak dimatiin Pak. Orang wani Mas, saya nggak berani bunuh binatang tanpa alasan. Ya dia kan melipet ini rodanya situ, itu nggak cukup alasannya katanya untuk membunuh itu. Akhirnya itu tambahan dari saya sendiri ya. Akhirnya didorong sama dia. Saya itu jadi saya takut itu tadi siapa yang narik saya. Wah di sini jangan-jangan ada yang gangguin saya, yang resain saya. Tapi kan saingan nggak ada. Oh berarti penunggu sini mungkin. Akhirnya saya dorong lagi gerobak itu. Nah saya ngerti dari tadi rumah banyak ya, tapi nggak ada orang satupun. Ini tak tabuin si mangkok buat ngusir ini ya, rasa takut lah, buat hiburan dia sendiri. Tang ting jalan ngulun, ngelewatin berapa rumah, nggak ada orang keluar sama sekali. Lewong sampean jualan jam 12 kok, jualan bakso, saya bilang ada-ada aja. Iya Mas, saya ngelalu, bener-bener ngelalu. Nah itu sampean lihat rumah yang catnya biru, yang agak menjorok dari jalan, ada pagernya, pagar kembang. Tapi ada bambu di situ, ada pagar bambunya. Saya justru dipanggil, Om bakso, katanya seperti itu. Ya saya nengok kiri gitu. Ada bocah kecil. Saya nggak kepikiran macam-macam, yang penting, ada bocah mau beli. Mungkin itu yang keluar dari rumah. Saya juga nggak lihat rumahnya kebuka apa enggak. Iya dek, bakso, ya. Terus dia itu ke dekat saya, ke belakang sini. Saya ngeliat, bukan menghina Mas, saya juga tampangnya begini, anak saya juga nggak cakep, nggak ada yang cakep mirip ke saya semua katanya. Bocah itu ya Allah jelek banget lah, maaf lah, irengnya luar biasa ireng, katanya hitam banget, terus rambut kayak nggak cukur berapa bulan jadi gini, kayak rambutnya keras gembung begitu ya. Bocah ireng banget, saya sempat seperti itu. Terus pakaiannya kayak apa? Pakaiannya seperti baju tapi nggak ada kerahnya, kayak baju koko mungkin ya, hitam. Ya tangannya hitam semua, saya pengen ngeliat ke bawah saya. Terus dia ngomong, Om 10.000 boleh, katanya seperti itu. 10.000 boleh. Ya saya bilang, jangankan 10.000, 5.000 juga boleh. Kan dia orang kidul aslinya. 10.000 ya boleh, 3.000 ya boleh, terserah kamu mau berapa, katanya seperti itu. 10.000 Om. Ya saya langsung beresin dagangan ya, maksudnya saya nyiapin. Terus saya bilang gini, kanggo mie, ora, katanya begitu. Pakai mie enggak, pakai sayur enggak, pakai soun enggak, pakai sayur enggak, pakai bakso enggak. Iya dia akhirnya saya ngelawak Mas, terus terang saya bilang berarti enggak pakai bakso, kayak marah. Diem sih soalnya, tapi bocah kan di belakang saya ya, kok lakabane enggak ada suara apapun. Saya main, ini bocah tadi beneran apa enggak? Logika saya mulai main, ada bocah sebuluk itu di sini ya, terus rumah itu kan nutup, ini siapa jam segini masa anak-anak keluar. Saya ngeliat itu emang iya di gerobaknya itu ada kaca kecil ini. Lanjut. Saya tuh ngelihat, memastikan itu manusia atau bukan, bocah asli atau enggak, karena memang deskripsinya seperti itu kan modelnya. Akhirnya itu si paman bakso itu melihat ke arah kaca kecil itu, nengok ke belakang nyariin bocah itu mana, ya enggak ada sama sekali, sampai saya geser-geser, mungkin sebelah kanan saya di belakang.
Jadi kan di belakang saya tuh di kaca nggak ada bocah sama sekali. Saya tetap ngelayanin sampai emang ini agak derdek lah. Pakai caos deh, agak derdek dia tuh mulai ketakutan. Ini caos deh, nggak ada suara apapun. Sambil ya. Tuh tahu-tahu dia tuh di depannya gerobak, muternya nggak tahu kapan. Ini apa ngomongnya kuahnya yang banyak, katanya seperti itu. Kuahnya yang banyak. Ini kuahnya banyak banget. Saya pas di depan saya liatin mukanya, dia tuh ngeliatnya kayak nyamping. Di bocahku kayak gitu banget. Kayak saya baru ngeliat orang modelnya begitu loh di tahun sekarang. Tahun kuna aja nggak begini modelnya. Terus dia tuh ke samping ngambil bakso. Kuahnya yang banyak kok, kayak marah Bi. Saya tambahin kuahnya yang banyak, tapi kan memang komposisi segitu mangkok kan. Terus agak luber-luber, dia langsung, ya sendok, orang usah katanya, nggak usah pakai sendok, nggak usah pakai garpu, nggak usah dipegang, terus dibawa masuk ke pagar. Itu makanya di teras rumah yang cat biru itu. Cuman nggak ngadep ke saya, kayak nongkrong gini, cuman membelakangi. Saya tuh di situ udah deg-deg orang apa bukan, tapi belum bayar waktu itu. Ya belum, tapi dia udah ngomong 10.000 kan. Saya bilang orang apa bukan ya, tapi kalau misalnya jam segini anak kecilnya siapa sendirian. Nah itu pas dia ngambil mangkok, dia tuh sempat meneliti ke bawahnya si bocah itu. Itu seperti bocah laki-laki tapi bawahnya pakai rok secelana begitu. Ya mirip kayak rok lah, komprang-komprang, hitam juga. Enggak pakai sendal pula, Bi. Kok ada bocah begitu? Saya buat ya nungguin ini nanti bocah mau bayar apa enggak. Kalau enggak bayar atau daun fake setan berarti ya. Saya tuh buka loker, ngitung-ngitung duit dagangan kan dari sore juga belum saya storein ke istri katanya. Tahu-tahu saya baru buka loker, kotak ditaruh. Ini senteng katanya, kamu udah makan? Dia cuma diem jatuhin duit 20.000. Saya pegang-pegang duit asli ini. Lah kamu nggak panas katanya? Cuman gede-gede doang nggak panas. Dia ngomong gini, Mas, Om, sampean mau kemana lagi habis ini? Sana ngulon, jalan ini, jangan ke sana katanya. Sana itu sawah, nggak ada orang katanya. Mendingan ke gang sini aja tuh. Ke gang sini, berarti di depan itu ada gang ngalor, ngidul. Nanti ngidul banyak orang di situ rame, katanya dia begitu. Nah terus saya kembaliin raja-rajaan ya sambil melihat, mak ada, cuman kayak bocah nggak peduli gimana sih Bi, kayak bocah nggak peduli, saya enaknya loh. Memang saya ada temannya apa enggak, lagi-lagi saya ngeliat ke belakang rumahnya nutup, ini bocah apa bukan. Tahu-tahu dia tuh kayak nunjukin ke saya, Om sini Om sini. Saya nurut, bener-bener gerobak saya dorong. Nah itu kan mau masuk ke gang agak naik, bukannya bantuin ya kan ada tanglugan begitu sih Bi. Saya agak susah di situ. Nah kesana dan ini nggak aspal kan, cuman kadang paving agak rusak, terus tanah, apalagi becek. Ini bocah asli apa enggak ya, kesana banyak orang katanya kan banyak. Di itu di depan. Lah itu pas belokan, berarti antara rumah itu kan belok-belok itu gangnya ya. Ini bocah arahnya kemana ya, itu ke belakang sini. Memang banyak orang Mas. Ya iya saya tahu di situ banyak rumah. Tapi kan gak ada orang jam segitu Mas. Iya saya dibodohi, saya ditipu, gak ada orang sama sekali di luar. Tapi saya berisik-bisikin, tang-ting. Sebenarnya saya udah takut. Lah itu anaknya kemana masih ada? Gak ada, masuk ke gang itu gak ada. Akhirnya saya ketemunya itu kan jatuhnya ada yang kembang-kembang. Terus maksudnya ada banyak rumah yang ada kembangnya. Jalannya itu belok Mas. Iya saya tahu di situ. Terus nggak aspal, nggak ada paving block, belet katanya banyak genangan air. Mau habis hujan sih, saya lewat ke situ. Loh lama-lama kok kebun? Itu iya kebun, di belakang kebun semua. Saya bilang iya Mas, ya Allah, kayak jelas setan saya benar-benar saya dikerjain. Oh nggak ada orang rame, katanya banyak orang rame. Ini ke kebun saya disasarin. Akhirnya pas ini kan kebun nggak terlalu lebar ya, ada lampu-lampu. Mungkin rombongannya rumah jenengan ini, kata dia kan. Oh kesana aja wis daripada balik lagi, treknya susah. Nanti ketemu bocah itu lagi, saya malah repot. Akhirnya saya dorong lagi tuh ya ke depan sambil lingak-linguk. Ya Allah, saya bilang saya jangan digangguin, memang saya baru lewat sini. Tapi bocah itu mana masih berharap kalau itu manusia, Bi. Terus kalau ada saya mau marahin. Nah dorong-dorong sana makin becek, itu dari belakang, dari samping saya nengok. Lah kok bocah itu ada, Bi. Cuman agak jauh gitu ya. Jadi itu Mas yang banyak pisang-pisangnya situ lewat kemarin itu. Yang banyak ada kandang kambing, ada pisang-pisangnya di situ. Dia berdiri di situ kan ada lampu dari kandang kambing, Mas. Itu nggak jelas tapi dari bentuknya hitam-hitamnya itu bocah itu.
dia itu udah nunggu di situ. Saya langsung kencengin asem ke bocah ngerjani. Saya separohnya untuk masalah ini mungkin setan, mungkin bukan orang, itu saya buang. Saya positif aja lah yang jelas, mau saya marahin. Pas udah deket, saya langsung lepas gerobak. Setahun juga mas bocah, saya mau maki-maki lah. Kamu gimana sih, katanya banyak orang kebun kayak gini, kamu mau nyasarin saya, kamu orang apa bukan? Saya tuh terus gitu aja. Dia tuh ketawanya bukan kayak orang katanya, kayak bebek ketawanya kayak gitu. Terus ngomong, lah gue wong, kata itu orang semua, itu nunjuk ke arah kiri. Tadi kebun mas, kebun, cerita sama-sama saya sampai ngeplakin keramik B. Tadi kebun mas, bisa nih duduk kebun, kenapa? Pas dia ngomong itu banyak orang, itu bukan kebun. Siapa emang kebun, saya bilang gitu. Wah situ disiwerin, saya bilang ya. Nah yang nyatanya saya ngomong tadi lewatin kebun itu emang kebun. Pas dia ngomong itu banyak orang, bukan kebun, tapi tanah, cuman tanah lapang, tanah lapang. Cuman di tengah itu ada gubuk satu, ada obor. Yang kayak dia itu banyak banget di situ. Cuman mukanya sama semua, wong ada obor kan kelihatan mukanya kayak si bocah itu tadi. Dia itu lari ke kerumunan bocah-bocah itu. Cuman bedanya ada yang gede, ada yang tinggi, ada yang agak gede badannya. Itu semuanya tuh pegang apa ya, kalau dulu yang buat tekuinan apa sih? Layah, bukan piring model sekarang, piring itu. Tapi pakai tanah liat. Tanah liat itu sama sendoknya itu, sendoknya apa di tuku. Saya udah ketakutan banget. Saya langsung tetap dalam takut, ini aset saya ya, gerobak. Tetap saya langsung balik begini. Jadi yang di depan yang buat pegangan, saya lari begini diganduli masakan, sumpah demi Allah katanya. Ngarang, saya bilang, Mas, kalau saya ngarang saya nggak mungkin kamu ingat seperti ini mas, katanya seperti itu. Akhirnya saya sampai ngeliatin itu yang bocah yang pertama saya ngerjain di samping saya melet tapi suaranya kayak bebek. Jadi di belakang itu gandulin semua, terus yang lain itu ngebukin apa piring layar tadi loh, tak tuk tuku ngomongnya seperti itu. Yang ini cuman ketawa samping saya. Saya sekuat-kuat, tapi kok saya bisa ya, maksudnya digandulin banyak orang, nggak terlalu berat. Kayaknya bukan seperti gandulin tapi ngedorong kayaknya. Mungkin ngedorong. Yang beratnya cuman berat-beratnya becekan menurut saya. Itu kan sampai perbatasan belakang rumah sampean, itu ada rumah ya, ada rumah lagi, terus jembatan kecil. Saya di situ ketemu bapak-bapak tua. Aja pada nakal digituin. Sampean kenal mas, bapak-bapak kayak siapa? Tua banget, pecinya putih. Jangan pada nakal digini-giniin. Sana pada pergi. Terus saya bilang, akhirnya kan saya karena ngos-ngosan, saya lepas ini mau makasih sama bapak-bapak itu. Kalau bisa nanti saya kasih bakso. Saya baru nengok gitu, bapak-bapak ini enggak ada bapak-bapak mas. Setan maning saya bilang ya. Ya tapi nulungin saya. Itu makanya saya berhenti, itu kalau gerobak pertama gobrak itu berhenti ketemu bapak itu ceritanya. Terus diusir lah sih yang tadi yang kecil-kecil itu. Terus saya mau ngucapin makasih. Nah orangnya tuh nggak ada. Saya ngeliat ke kebun, ya kebun semua. Wah saya bener-bener ya, makanya saya lari sih ketemu sama jenengan, katanya seperti itu. Dia nggak nanya, sampean setan bukan? Iya, saya agak takut ditanyain seperti soalnya itu. Sampean gondrong gitu kan? Waktu itu saya gelung, habis saya jilbaban. Enggak sih. Terus gini, ini gimana ceritanya ya mas ya? Ya nggak tahu sih itu yang cerita. Saya bilang, gawe bakso mas, orang mas, sampean kalau mau bakso ngambil sendiri. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, di rumah ada siapa dikasih. Saya nggak mau keliling ke sini lagi. Iya jangan ke sini, nggak ada orang. Saya bilang kan, kalau mau keliling ya, kalau mentok ke sana sawah, sampai tadi beloknya kanan. Nanti kalau balik lagi ngetan itu sampai kampungan situ. Terus akhirnya emang sering terjadi kayak gitu mas daerah sini. Sering kampung mbah soalnya. Iya, saya bilang nggak sering tapi ya pernah. Tapi yang kayak tadi kayaknya baru, jenengan mungkin lagi banyak pikiran kali. Terus duduk linguk lagi-lagi nengok ke belakang. Saya kan makin larut ini orang mau pulang apa enggak, saya bilang gitu. Terus dia, mas ampun mas, nyuwun tolong mas, minta tolong boleh. Minta tolong apa? Anterin saya mas. Anterin situ udah tua, saya masih bercandain ya itu wisgen, itu cuma hanya pikiran sampean aja, matanya lagi disiwerin, udah nggak ada apa-apa, saya bilang gitu. Padahal saya juga ngeliat-liat takutnya ke situ kan repot. Terus akhirnya ngomong gini, mas
Saya minta tolong anterin nama saya sampai yang banyak orang, banyak rumah. Balik lagi, oh nggak mau, jangan balik lagi lewat kampung situ. Ya tapi kan nanti saya pulangnya dianterin nama situ, saya bilang gitu. Ya nggak mas, sampean kan orang sini mesti berani ya. Ya udah sebentar, sampean tunggu di sini, saya mau ngeluarin sepeda. Jadi nanti baliknya kan saya nggak jalan, Bi. Ikut masuk, Bi. Saking takutnya ikut masuk, ngapain sampai ke sini? Oh di luar takutnya itu ke sini lagi. Oh ya wis. Sampai namanya siapa? Wis gampang mas, nanti aja masalah nama. Saya curiga jangan-jangan dia setan bakso juga kan, Bi. Ditanyain nama katanya gampang. Itu sampai jalan ngomong, saya udah sering digituin mas sebenarnya. Tapi ya saya pikir kan udah lama kayak gini. Tapi pasti kalau lagi pikiran rambut sering kayak gitu. Itu jalan, berarti pinggir kali terus pas ketemu masjid rame-rame orang saya lepas gitu, Bi. Udah ya Pak sampai sini matur nuwun Mas, udah ngelewatin jembatan kan dia. Dan itu udah deket-deket sahur juga ya. Udah deket-deket. Belum puasa. Belum puasa. Akhirnya kan sampai sekarang juga nggak pernah orang itu lewat, dan saya itu kadang-kadang ngabuburit gitu. Takutnya ya ketemu atau apa, nggak pernah ketemu. Jadi jangan-jangan saya yang ditakut-takuti, saya berpikir begitu loh. Tukang bakso itu jangan-jangan bukan tukang bakso, bisa seperti itulah. Oh, yang tukang bakso juga mikir itu jangan-jangan yang tak ajak ngomong semalam itu juga bukan atau orang. Kita semua itu sebenarnya hantu, Bi. Kita semua hantu. Asli. Tapi menganggap orang lain hantu. Menganggap orang lain hantu, itu aja ceritanya. Iya. Oke, Bro Ayung, terima kasih. Seru ya. Itu aja. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Iya. Kebetulan beberapa hari yang lalu, bukan kemarin lewat situ ya. Iya. Yang luas itu loh. Siang aja sepi. Iya benar. Sore aja sepi kan. Gak ada orang, apalagi malam hari. Jangan pernah kesana, jangan sampai kesana. Oke, terima kasih Bro Ayung, kawan-kawan di rumah juga terima kasih udah mantengin sampai di menit ini. Terima kasih banyak. Semoga cerita dari Bro Ayung ini tetap menghibur kawan-kawan semuanya. Baik, itu aja. Apapun itu dari kawan-kawan, kami mengucapkan ya terima kasih. Mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata hati telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.